7, Bu. Kelompok 7, oke. Kelompok 7 sudah siap semuanya? Sudah hadir kan? Sudah, Bu. Oke. Silakan Mbak Bunur. Kelas ini adalah sepenuhnya milik kelompok 7 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang fenomena cahaya. Partikel ringan yang berukuran sangat kecil yang dipancarkan oleh seluruhnya ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hal tersebut ditemukan Newton dalam prisma. Itu akan sampai di beberapa warna cahaya, dan ketika cahaya berwarna tersebut dihembuskan lagi ke dalam prisma, tidak akan terganggu. Hal tersebut menurut Newton karena partikel-partikel dari tiap warna merupakan komponen bentuk cahaya sehingga tidak dapat terurai lagi. Dan kemudian hal tersebut dapat tantangan dari Huygens yang mengatakan bahwa cahaya adalah gelombang seperti halnya bumi. Berkembang lagi kemudian juga ada tiga teori cahaya. Pertama, teori opuskuler, yaitu sumber-sumber dari cahaya memancarkan elemen sangat halus yang mengenai mata kita hingga memberikan kesan cahaya. Teori ini dikembangkan oleh Aristoteles, kemudian didukung oleh Newton seperti yang saya katakan tadi, dan percobaan dengan prisma tadi. Kemudian ada teori gelombang yang dinyatakan oleh Huygens, yaitu di dalam sumber cahaya terdapat sesuatu yang bergetar dan getaran tersebut merambat lurus ke mata kita sebagai gelombang. Teori gelombang ini kemudian diperkuat oleh beberapa ilmuwan seperti Thomas Young dengan percobaan interferensi celah gaganya. Namun teori ini mendapat banyak pertentangan, yaitu karena untuk teori ini gelombang itu beroscilasi atau bergetar di antara ruang dari satu titik ke satu titik, merambat melalui medium elastis yang disebut dengan ether. Tapi di kemudian hari ditemukan bahwa ether itu sebenarnya tidak ada, yang berkembang menjadi teori kuantum yang dikenalkan oleh Einstein, yaitu saya bisa berbilang kupas. Einstein juga mengatakan bahwa matang cahaya adalah selalu sama.
bisa dimanfaatkan untuk membuat gula lampu. Kemudian ada cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi cahaya adalah interferensi cahaya pada celah ganda terjadi karena adanya beda fase cahaya. Dari cahaya melalui kedua celah. Jika sebuah sumber cahaya yang sama ketika sebuah sumber cahaya yang sama frekuensinya ya, maka ada yang menyebabkan munculnya garis-garis hitam yang beragam. Cahaya dapat mengalami pelantikan atau difraksi. Difraksi ini merupakan perubahan cahaya, yaitu saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Kemudian yang ketujuh yaitu cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya merupakan berkurangnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen cahaya. Polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversal. Polarisasi cahaya ini dapat terjadi akibat pemantulan, pembiasan, absorpsi, atau gangguan. Kemudian ada fenomena cahaya. Jenis fenomena yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, setelah sedikit memaparkan tentang teori cahaya dan juga sifat-sifatnya, sekarang saya lanjutkan mengenai fenomena optik. Jadi fenomena optik ini adalah segala aktivitas yang dilihat dari hasil interaksi cahaya dan matahari. Disebabkan oleh interaksi dari cahaya matahari atau bulan hingga awan, air, atau debu dan panas. Jadi ini merupakan beberapa contoh fenomena optik. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi dari kelompok kami memang kami akan bahas tentang 5 fenomena optik ini. Jadi ada pilar cahaya, halo matahari, efek hijau, afterglow, dan fata morgana. Yang pertama adalah afterglow. Afterglow ini bolong dengan sinar matahari atau merah muda di langit ini disebabkan karena penghamburan cahaya oleh partikel-partikel halus seperti debu, substansi dan substansi yang berada di atmosfer. Jadi suatu kejadian ekor ini nanti muncul di atas awan tertinggi pada saat dia atau dipantulkan dari padan salju di daerah pegunungan setelah matahari terbenam. Afterglow ini terjadi setelah matahari terbenam dan menuju hal tepat, yaitu foreglow yang terjadi sebelum matahari terbit. Yang kedua yaitu efek hijau. Efek hijau adalah gejala penghamburan bebas sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid atau substansi yang menyebabkan fenomena langit berwarna dan penghamburan sinar kromatis dari partikel-partikel. Jadi efek hijau ini ditemukan oleh John Tyndall. Jadi John Tyndall ini seorang romantis pada Irlandia yang pada 1820. Setelah lulus sekolah, John Tyndall ini bekerja sebagai penjual. Setelah beberapa kemudian, akhirnya ia berganti profesi menjadi profesional. Sekitar tahun 1860, dia mulai meneliti radiasi panas uap air yang membentuk awan, ozon, hidrokarbon, dan gas. Dengan spektrofotometer rakitannya, dia mengukur daya 100 derajat di udara. Dari hasil penelitiannya, juga menemukan bahwa paksa bahwa ozon, hidrokarbon, dan karbon dioksida masuk dan diberikan dengan ketika berima itu adalah uap air yang dari dan menemukan gejala penghamburan sinar oleh partikel koloid. Peristiwa efek
warna matahari. Ketiga, ada hawa matahari. Sebenarnya fenomena hawa ini tidak terjadi hanya di matahari, tapi juga ada di bulan. Kali ini kita akan membahas tentang hawa matahari. Fenomena hawa matahari ini terjadi karena terbentuknya suatu kristal panas dari awan cirrus pada ketinggian 5 sampai 10 km. Cahaya matahari direfleksikan atau dibiaskan oleh permukaan es berbentuk prisma, kemudian cahaya matahari terpecah ke dalam beberapa warna akibat efek udara dan dipantulkan ke arah tertentu. Lalu dari adanya cahaya matahari, sinar matahari kemudian direfleksikan atau dibiaskan oleh kristal yang berbentuk batang atau prisma. Sinar matahari yang terpecah ke dalam beberapa warna tersebut dipantulkan ke arah tertentu di sekitar matahari dan menjadi cahaya di sekitar matahari. Kemudian yang selanjutnya adalah pilar cahaya. Pilar cahaya adalah fenomena visual alam berupa cahaya yang berbentuk seperti struktur pilar yang bersinar mengarah ke atas. Pilar cahaya terjadi karena adanya pembiasan cahaya oleh kristal es. Pilar cahaya tercipta oleh pantulan cahaya dari kristal es kecil, dan pilar cahaya juga disebabkan oleh bulan atau sumber terestrial seperti lampu jalan. Kristal es yang membentuk pilar cahaya biasanya berbentuk piringan heksagonal atau datar. Kemudian, fenomena fata morgana. Fata morgana adalah pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda, sehingga bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi seolah ada. Seringkali fata morgana menyerupai danau atau air. Ini sebenarnya adalah pantulan dari langit yang dipantulkan udara panas. Udara panas ini berfungsi sebagai cermin. Fata morgana ada 3, yaitu superior, inferior, dan lateral. Fata morgana superior banyak terjadi di laut dan kutub, karena permukaan laut dan kutub lebih dingin dibandingkan dengan udara di sekitarnya. Sehingga ketika udara dingin terhambat oleh udara panas yang ada di sekitarnya, terbentuklah bayangan fata morgana superior yang terjadi tepat berada di atas objek aslinya. Kemudian ada juga fata morgana inferior. Fata morgana inferior itu berupa sebuah objek yang terlihat seperti sebuah genangan air di bawah objek yang sebenarnya dalam keadaan terbalik. Hal ini dapat terjadi karena ketika tanah atau aspal yang sangat panas akan diradiasikan keluar dari dalam tanah dan memanaskan udara yang berada tepat di atasnya. Kemudian ada juga fata morgana lateral. Fata morgana lateral terjadi pada bidang vertikal, di mana dinding lebih panas dari udara hanya beberapa sentimeter saja, sehingga medium udara di permukaan dinding lebih renggang dibandingkan medium udara di sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan hukum Snellius 2. Sekian yang dapat kami presentasikan. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan?
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Faiz, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian Mas Ilham, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin tadi pertanyaannya Mas Faiz bisa ditulis di PPT itu, biar nanti ada yang tidak menanyakan pertanyaan yang sama. Saya Muhammad Ilham Pratama izin bertanya. Sekarang membicarakan soal cahaya, saya jadi ingat kecepatan cahaya. Itu sekitar 300.000 km per second. Saya penasaran aja. Melebihi kecepatan cahaya gitu ya. Apakah yang akan terjadi gitu? Karena kan kecepatannya sekitar 300.000 km per second. Dengan kecepatan seperti itu kita bisa sampai ke bulan cuma dalam waktu 1,3 detik ini. Apa yang terjadi pada bulan? Kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Terima kasih untuk Mas Ilham. Kemudian silakan Mas Fahrul. Oke, pertanyaannya tadi, cahaya tadi disebutkan sebagai gelombang. Apakah sama gelombangnya dengan gelombang sama dengan bumi? Dan kalau beda, yang mana cepat lambat kecepatannya? Oh, yang mana cepat lambatnya lebih cepat? Oke. Oke, terima kasih Mas Fahrul atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau bertanya? Baik, terima kasih Denny atas pertanyaannya.
Kemudian teman-teman yang lain. Einstein bahwa cahaya itu adalah gelombang dan partikel. Nah, saya mau tanya, adakah fenomena alam yang dapat memperkuat teori bahwa cahaya sebenarnya adalah gelombang dan partikel? Terima kasih. P dan tipe N terhubung, maka kelebihan elektron akan bergerak dari semikonduktor tipe N ke tipe P. Dari hal tersebut, maka akan membentuk kutub positif pada semikonduktor tipe N. Dan sebaliknya, akan terjadi kutub negatif pada semikonduktor tipe P. Akibat dari aliran elektron dan hole atau lubang ini, terbentuklah medan listrik di mana ketika cahaya matahari mengenai susunan lapisan silikon tipe N dan tipe P, maka akan mendorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju kontak negatif, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai listrik, dan sebaliknya, hole bergerak menuju kontak positif menuju elektron datang.